Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke part 4. Setiba di Masjidil Haram, kami mulai berdoa memasuki Masjidil Haram. Langkah kaki ini begitu ringan melangkah, walau jarak tempuh dari penginapan cukup jauh. Tapi tekad kami untuk menuju Baitullah begitu besar. Kulangkahkan kakiku terus hingga kami sudah berada di depan Ka'bah. Saya cukup terharu melihat pemandangan yang sangat indah. Arah kiblat petunjuk sholat umat Islam seluruh dunia sudah berada di depan mata. Di dalam hatiku berkata, "Ya Allah, terima kasih Engkau memberikan kami waktu untuk melihat semua ciptaan-Mu yang begitu indah, dan kami datang memenuhi panggilan-Mu." Sambil memandangi Ka'bah, kita semua berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan wibawa pada bait Ka'bah ini, dan tambahkanlah pula pada orang-orang yang memuliakan, mengagungkan dan menghormatinya di antara mereka yang berhaji atau yang berumrah dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan. Setelah berdoa, jamaah semua mengatur posisi untuk melaksanakan tawaf kudum atau tawaf selamat datang yang dilakukan saat jamaah baru tiba di Masjidil Haram. Tawaf dilaksanakan 7 kali putaran secara terus-menerus dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri jamaah, dengan titik awal atau sudut Hajar Aswad, dan mulai berniat dan berdoa untuk tawaf pertama. Bismillahi wallahu akbar, sambil melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad, dan ini dilakukan setiap kali melewati Hajar Aswad atau lampu hijau yang berada di atas lantai 2 Masjidil Haram. Setelah itu lanjut membaca doa tawaf putaran pertama. Pada saat posisi berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa aqina azabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia maupun akhirat, dan lindungilah kami dari asap neraka. Bukan tanpa alasan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyentuh rukun Yamani. Menurut Ibnu Umar, menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, tapi tak perlu berdesa-desakan untuk mencapainya. Apabila kamu mendapatinya, maka sentuhlah dan ciumlah. Dan apabila kamu tak sanggup menggapainya, maka berlalulah. Saat melaksanakan tawaf, jamaah harus dalam keadaan berwudu, suci dari hadas kecil maupun besar. Bagi perempuan yang sedang menstruasi, tidak diperkenankan untuk tawaf. Pada ketiga putaran pertama, jamaah disarankan bertawaf dengan lari-lari kecil, kemudian berjalan seperti biasa pada 4 putaran terakhir. Namun jika tidak memungkinkan, cukup berjalan saja karena padatnya di sekeliling Ka'bah. Setelah tawaf sudah mencapai 7 putaran, maka jamaah bergeser sedikit, berdoa di depan pintu Multasam. Ya Allah yang memelihara Ka'bah, bebaskanlah diri kami, bapak, ibu, dan saudara kami dari siksa neraka. Wahai Tuhan yang pemurah, dermawan, yang mempunyai keutamaan, kemuliaan, kelebihan, anugerah, pemberian, dan kebaikan. Ya Allah, perbaikilah semua urusan kami dan jauhkanlah dari hinaan dunia dan siksa neraka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, tegak berdiri merapat di bawah pintu Ka'bah-Mu, menundukkan diri di hadapan-Mu. Kami mengharapkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, dan takut akan siksaan-Mu. Wahai Tuhan pemilik kebaikan yang abadi, aku bermohon kepadamu agar Engkau tinggikan namaku, hapuskan semua dosa-dosaku, perbaiki segala urusanku, bersihkan hatiku, berilah cahaya kelak di dalam kuburku. Ampunilah dosa-dosaku, dan aku mohon kepadamu martabat yang tinggi di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi jamaah laki-laki, setelah tawaf kudu, jangan lupa untuk menutup kembali bahu kanan dengan kain ihram, lalu menuju ke belakang makam Ibrahim. Setelah kami berdoa, jamaah melanjutkan sholat sunat 2 rakaat tawaf atau sholat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Setelah sholat, kami lanjut menuju ke tempat minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air yang diperoleh dari sumur Zam-Zam, sumur yang terletak di sebelah tenggara Masjidil Haram. Dalam kepercayaan umat Islam, air ini dianggap suci dan dapat memberikan banyak manfaat.
Bahkan ada yang percaya bahwa air ini bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Air Zam-Zam juga biasa dijadikan buah tangan oleh seseorang yang mengunjungi Mekah. Air Zam-Zam ada yang dingin dan ada pula yang tidak dingin. Untuk menghindari sakit flu dan batuk, kita pilih air Zam-Zam yang tidak dingin saja. Dan ketika berada di tempat air Zam-Zam, tolong diperhatikan petunjuk apakah ada yang tertulis air Zam-Zam. Jika tidak, maka cari tempat yang lain yang ada tertera water Zam-Zam. Sunnah meminum air Zam-Zam. Pertama, ketika hendak minum, menghadap ke arah kiblat sambil berdiri. Yang kedua, membaca bismillah sebelum meminum air Zam-Zam. Kemudian lanjut berdoa, minum air Zam-Zam. Minumlah air Zam-Zam dengan niat tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, usahakan untuk tidak minum hingga habis dalam sekali teguk. Minumlah sebanyak 3 kali diselingi dengan bernafas. Minum air Zam-Zam yang banyak bisa mengenyangkan. Dan setelah minum air Zam-Zam, maka kita berdoa kembali. Ya Allah, sesungguhnya aku minum air Zam-Zam dengan harapan agar diberi kesembuhan, maka berilah kesembuhan kepadaku. Demikian cerita kami kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan doa kita semua dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung.